Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Halo sahabat, berjumpa kembali di channel Cerita Aja. Kali ini Mumun masih akan melanjutkan cerita anime sepak bola yang berjudul Aoki Densetsu Sun. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis agar Mumun lebih bersemangat mengupload video. Terima kasih. Sebelumnya, telah kita ketahui bahwa Toshi bermain sangat jelek di pertandingan melawan Kanamori. Teman-temannya menyemangati, tetapi ia malah tertekan. Karena depresi, ia tidak bisa menahan diri dan akhirnya mengatakan hal buruk kepada Kazumi, hingga Kazumi mengundurkan diri jadi manajer Kakigawa. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita saksikan bersama-sama kisahnya. Di awal video, terlihat Toshi sedang merenungi surat pengunduran diri Kazumi yang tertempel di ruang klub. Toshi dikejutkan dengan kedatangan Kazuhiro yang langsung meminta maaf kepada Toshi. Kazuhiro menyampaikan pengunduran diri Kazumi mungkin berkaitan dengan dirinya. Lalu Kazuhiro memperlihatkan foto-foto Kazumi kepada Toshi. Ia mengatakan foto-foto ini kudapat hasil dari menyuruh teman dari klub fotografi. Mungkin Kazumi sudah mengetahui hal ini, makanya ia merasa tidak nyaman dan berhenti jadi manajer. Toshi menanggapi ucapan Kazuhiro. Menurutku, bukan itu alasan Kazumi berhenti, ucap Toshi. Jika itu bukan alasannya, lalu apa, ucap Kazuhiro. Belum sempat Toshi menjawab, Kazuhiro sudah disibukkan memungut foto-foto Kazumi yang tertiup oleh angin. Setelah memisahkan diri, terlihat Kenji memanggilnya. Kenji menanyakan alasan Kazumi berhenti kepada Toshi, karena ia yakin Toshi mengetahuinya. Aku tidak tahu, jawab Toshi. Kenji menjelaskan, jika Kazumi tidak kembali, kita sebagai murid baru harus mencuci celana senior setiap hari. Sambil menjekit Toshi, ia berteriak tidak mau melakukannya dan memaksa agar Toshi menceritakan apa yang terjadi antara Toshi dan Kazumi. Di tempat lain, terlihat Kazumi dan teman-temannya sedang membersihkan kelas. Salah satu temannya menanyakan apakah setelah ini Kazumi akan langsung ke ruang klub. Temannya terkejut mendengarkan ucapan Kazumi yang mengatakan ia sudah mengundurkan diri sebagai manajer sambil menuju keluar ruangan. Di depan pintu, ia telah ditunggu oleh Kenji. Ia dibujuk Kenji agar kembali ke klub, tetapi ia tetap pada pendiriannya. Toshi mungkin mengatakan hal-hal buruk kepadamu, tetapi kau tak harus berhenti karena itu, ucap Kenji. Apa kau mengetahui semuanya? Tanya Kazumi. Iya, aku bahkan mendengar kalau kau menangis. Ternyata kau punya sisi yang lucu juga, ucap Kenji sambil tertawa. Karena kesal, Kazumi memasukkan ember yang berisi air ke kepala Kenji. Lalu ia berlari meninggalkan Kenji sambil mengucapkan, aku tidak berhenti karena itu. Scene berpindah di rumah Toshi. Terlihat Kenji sedang berbincang-bincang dengan Natsune, kakak Toshi. Kenji menceritakan, sebelumnya Kazumi bilang alasan ia berhenti bukan karena terluka oleh perkataan Toshi. Toshi menduga Kazumi berhenti karena kehilangan minat terhadap sepak bola karena Kubo telah tiada. Aku bertanya padamu karena mungkin kau tahu tentang perasaan wanita, ucap Kenji. Natsune pun menjelaskan pendapatnya dari sudut pandang seorang wanita. Setelah itu Kenji pergi ke kamar Toshi untuk menceritakan apa yang ia dapat dari Natsune. Ia menjelaskan, menurut Natsune, Kazumi terlihat bahagia, jadi ia mengundurkan diri bukan karena kehilangan minat pada sepak bola setelah meninggalnya Kubo. Jika bukan karena perkataanku, dan ia juga masih suka sepak bola, mengapa ia berhenti sebagai manajer? Tanya Toshi ke Kenji. Kenji mengatakan, kau tidak tahu apa-apa tentang wanita. Ada hari-hari tertentu perempuan menjadi histeris, tapi kakakku selalu histeris, ucap Toshi. Mereka dikejutkan dengan kehadiran Natsune yang menanyai mereka menceritakan apa tentangnya. Kenji menutup mulut Toshi agar tidak asal bicara. Lalu Kenji melihat yang dibawa oleh Natsune. Mereka pun berangkat ke sekolah dengan membawa bekal dari Natsune.
Toshi bertanya-tanya apa yang terjadi pada kakaknya, sedangkan Kenji pasti sangat bahagia. Scene berpindah di mana 3 orang dari SMA Aoga sedang mencari keberadaan Kazumi dengan tujuan meminta ganti rugi karena sebelumnya Kazumi telah merusak motor mereka. Akhirnya mereka menemukan Kazumi yang sedang berjalan sendirian. Mereka lalu mencegat Kazumi di tempat yang sepi dan menyampaikan tujuannya. Jawaban dari Kazumi membuat mereka emosi. Salah satu dari mereka mengatakan ia akan memaafkan Kazumi jika mau pergi kencan dengannya. Kazumi menanggapi mereka dengan sangat dingin. Mereka pun mulai menggertak Kazumi. Kazumi berusaha pergi, tetapi salah satu dari mereka memegang dan menarik tangan Kazumi. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Kenji dan Toshi. Toshi menjelaskan pada Kenji bahwa mereka dari klub sepak bola Oga, lawan kita di pertandingan berikutnya. Mereka mengenali Toshi karena sebelumnya mereka pernah bertemu saat Toshi sedang bersama Kazumi. Berarti kau juga dari Kakegawa? Tanya mereka ke Kenji. Iya, aku adalah Shiraishi Kenji, kiper Kakegawa. Kenapa pemain dari Oga mengganggu manajer kami? Tanya Kenji. Mereka mengatakan, ini bukan urusanmu. Kenji mulai emosi mendengar nyolotnya mereka, tetapi Toshi berusaha menahan Kenji. Kenji lalu meminta Toshi mengatakan sesuatu pada mereka. Toshi terbata-bata. Melihat Toshi yang tidak bisa berbicara apa-apa, Kazumi terlihat kecewa. Pemain Oga emosi dan menepis benda yang dipegang oleh Toshi hingga terjatuh. Kenji pun terbakar emosi, karena itu bekal dari wanita yang dicintainya. Kenji mengatakan bekal itu berbeda dan tidak bisa dibeli di toko. Kenji pun berteriak tidak akan memaafkan mereka. Mereka pun menantang Kenji berkelahi dan tantangan tersebut diterima oleh Kenji. Toshi berusaha menenangkan Kenji dengan mengatakan, kakakku bisa membuatkan bekal yang baru. Karena emosi, Kenji sudah tidak memperdulikan perkataan Toshi. Perkelahian sepertinya sulit terelakkan. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara dari seseorang yang datang. Ternyata itu Iwatsuki, kapten klub sepak bola Oga. Ia mengatakan ke temannya, aku tidak keberatan jika kalian membuat masalah sebelum pertandingan dan tim kita didiskualifikasi. Tetapi aku tidak yakin pelatih akan mengampuni kalian. Kalian pasti dari Kakegawa, Tanaka Shikidal, dan kiper Shiraishi. Aku Iwatsuki, kapten Oga. Ingat itu baik-baik, ucap Iwatsuki ke Kenji dan Toshi. Ia pun memerintahkan teman-temannya untuk pulang. Awalnya teman-temannya menolak, tetapi setelah melihat raut wajah sadis Iwatsuki, mereka pun mendadak jadi anak penurut. Iwatsuki mengatakan kepada Kenji sampai bertemu di pertandingan besok, dan mereka pun pergi. Pria itu biasa bertarung, dia tampak berbahaya, ucap Kenji. Kazumi pun berlari meninggalkan mereka berdua sambil mengucapkan, aku benci klub sepak bola yang di dalamnya ada pria yang menyedihkan seperti Toshi. Waktu pertandingan pun telah tiba. Meski hujan, pertandingan akan tetap dilanjutkan. Sebelum pertandingan dimulai, terlihat beberapa pemain Oga menanyakan keberadaan Kenji ke beberapa pemain Kakegawa, seperti ingin mengajak tawuran. Tiba-tiba Kenji datang sambil mengoceh kalau SMA Oga tidak keren. Teman-teman dari Kakegawa menutup mulut Kenji dan membawanya ke ruang tunggu. Saat Kamiya mengatur strategi, Kenji mengatakan dengan yakin bahwa Kakegawa akan menang. Kamiya mengingatkan agar kita jangan sampai lengah, karena mereka tidak ragu berbuat kasar untuk mencegah tim lawan mencetak gol. Kakek kita di kejuaraan sebelumnya juga sempat kesulitan, ucap Kamiya. Terlihat Toshi di pinggir lapangan, melihat di sekeliling kursi penonton mencari keberadaan Kazumi. Karena merenung, ia bertabrakan dengan pria berkacamata hitam. Teman-temannya di Kakegawa berpendapat, pria tersebut seperti mafia. Mendekatlah, sampah, ucap pria tersebut. Pemain Kakegawa terkejut setelah mengetahui bahwa pria tersebut adalah pelatih Oga. Pelatih tersebut memberi arahan kepada anak didiknya.
Kalian bertanding dengan runner-up tahun lalu, jadi jika bermain biasa, kalian tidak bisa menang, ucap pelatih tersebut. Lalu ia pun memotivasi dan mengatur strategi kepada anak buahnya agar bisa menang. Kamiya kagum dengan kepemimpinan pelatih tersebut. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai dengan kick off oleh Kakegawa. Kamiya mengandalkan Kazuhiro menggiring bola untuk melihat permainan Aoga. Kazuhiro mampu melewati beberapa pemain. Pemain Aoga menabrak Kazuhiro, tetapi wasit tidak meniup peluit. Sepertinya pemain Aoga hebat dalam menyembunyikan pelanggaran. Permainan dilanjutkan. Toshi menyadari keanehan permainan Aoga. Mereka hanya mengoper bola di wilayah pertahanan mereka. Terlihat raut pelatih mereka, sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu. Sudah 20 menit berlalu. Aoga hanya memainkan bola di tengah dan wilayah pertahanan mereka saja. Kamiya mulai kesal dengan permainan Aoga. Ia berpikiran untuk menyerang dan mencetak gol agar lawan kesulitan. Kamiya berhasil memotong operan lawan. Ia menggiring bola ke depan dan mengoper ke Mahori. Bola operan dari Kamiya tidak sampai ke Mahori karena tertahan oleh lumpur. Bola pun berhasil direbut lawan. Terlihat pelatih mereka menjatuhkan puntung rokoknya. Pemain Aoga melihat dan mereka mulai menyerang. Sepertinya itu kode dari pelatih mereka. Pemain Kakegawa mulai panik terhadap serangan balik Aoga. Tanpa terasa, mereka sudah mendekati gawang Kenji. Terjadi duel 1 lawan 1. Iwatsuki menendang lumpur yang membuat mata Kenji tak dapat melihat. Lalu ia menendang dan gol. Penonton dan pemain Kakegawa terdiam. Kamiya menyadari dan memberi penjelasan kepada teman lainnya. Mereka sengaja bermain di area pertahanan mereka agar wilayah pertahanan kita tidak penuh oleh lumpur, hingga mereka bisa melakukan serangan balik dengan mudah, ucap Kamiya. Terlihat pelatih Aoga mengatakan ini kesempatan langka karena cuaca hujan yang mendukung anak-anak bodoh itu. Ia memerintahkan kepada pemainnya agar menunjukkan permainan terbaik kepada Kakegawa. Pertandingan dilanjutkan. Terlihat Kazuhiro sedang menguasai bola dan mengoper bola ke Toshi. Untuk kedua kalinya, Aoga menggunakan triknya. Kali ini Toshi yang menjadi korbannya, tetapi wasit tidak meniup peluit. Itu pelanggaran, ucap Toshi. Kamiya mengatakan itu tidak terlihat dari posisi wasit. Lalu Toshi melakukan protes ke wasit. Karena melakukan protes keras, Toshi dihadiahi kartu kuning. Scene berpindah di mana Kazumi sedang menyaksikan Toshi mendapat kartu kuning melalui televisi. Kazumi berlari, sepertinya ia bergegas menuju lapangan. Lagi-lagi kini giliran Kamiya yang dijatuhkan. Setelah merebut bola, Aoga kembali menyerang dan mengoper ke kapten mereka yang berada di kotak penalti. Iwatsuki menendang bola sekeras-kerasnya ke wajah Kenji. Bola pantulan tersebut masih berada di depan Iwatsuki. Ia sengaja menendang tidak mengenai bola hingga kakinya mendarat tepat di wajah Kenji. Pemain Kakegawa lainnya terdiam melihat permainan kasar Aoga. Meski tidak gol, hidung Kenji banyak mengeluarkan darah. Peluit istirahat babak pertama sudah dibunyikan. Di tepi lapangan, terlihat Kazuhiro sedang merawat luka Kenji. Otsuka meminta Kamiya melakukan protes ke wasit atas permainan Aoga. Itu percuma saja karena wasit memang tidak melihat mereka, ucap Kamiya. Pelatih Isogai membenarkan apa yang dikatakan Kamiya. Toshi yang berjalan di pinggir lapangan dikejutkan dengan kehadiran Kazumi. Kazumi memberi kultum ke Toshi. Kazumi mengatakan orang yang memakai seragam nomor 10 sebelumnya tidak pernah menunjukkan ekspresi muka sepertimu sekarang. Saat situasi sulit, justru ia akan lebih menikmatinya. Apakah kau menyukai sepak bola? Tanya Kazumi untuk menyadarkan Toshi. Aku menyukainya, ucap Toshi. Jika kau seorang pria, cetaklah hat-trick, ucap Kazumi. Toshi terlihat ragu. Bagaimana kelanjutan pertandingan Kakegawa melawan Aoga di babak kedua? Kita nantikan kelanjutan kisahnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis agar Mumun lebih bersemangat mengupload video. Sekali lagi, terima kasih.